Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rusni Istiqomah Sujono. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata, dan saya saat ini sangat senang sekali bisa memperkenalkan kepada Anda pada dunia analisis data dan konsep statistika yang sangat penting. Mata kuliah ini akan memberi Anda wawasan mendalam tentang bagaimana kita dapat memahami dan menginterpretasi data untuk mengambil keputusan yang informasional dan tepat. Sebelum kita masuk ke materi statistika selanjutnya, marilah kita sama-sama memahami peranan statistika serta pengertian statistika yang digunakan dalam bidang ekonomi. Statistika adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan sebuah informasi yang dimana hasil ini adalah sebagai landasan pengambilan keputusan, sehingga analis data ini sangat penting dan kita menyebutnya dalam dunia pendidikan disebut dengan ilmu statistik. Data ini merupakan bagian penting dalam statistika yang dimana data adalah bentuk jamak dari datum yang dapat berupa keterangan-keterangan dari suatu hal yang memiliki makna. Menurut Ari Kunto tahun 2002, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Dari slide yang saya paparkan di sini, kita bisa mengetahui bahwa data ini perlu diolah menggunakan ilmu statistik yang dimana dari hasil olah analisis data ini kita akan menemukan sebuah informasi yang dimana informasi ini adalah sebagai landasan pengambilan keputusan baik di dalam bidang ekonomi, berarti di bidang suatu perusahaan, yang dimana hasil ini adalah untuk rencana atau strategi kedepannya sebuah perusahaan. Slide selanjutnya ini merupakan adalah contoh pengambilan informasi data. Di sebelah kiri ada tabel yang dimana di sini adalah data pendapatan suatu perusahaan di tahun 2011 sampai tahun 2016. Di tabel ini maka kita perlu menyajikannya dalam bentuk diagram untuk mengetahui apakah pendapatan suatu perusahaan mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan. Nah, dari tabel diagram ini menunjukkan bahwasanya di tahun 2011 sampai di tahun 2011 pendapatan suatu perusahaan mengalami peningkatan. Selain itu, ya, dalam penggolongan data kita ada 4 jenis data yang perlu kita ketahui, yaitu berdasarkan dari susunan, kemudian sifat, waktu pengumpulan, serta sumber pengumpulan data. Data menurut susunan, di sini kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah data acak atau data tunggal, yang dimana di sini bisa dilihat contohnya adalah ada 35, 37, 39, 47, 39, dan seterusnya, yang dimana data ini masih tersusun acak atau disebut dengan data tunggal. Kemudian yang kedua adalah jenis data kelompok. Nah, jenis data kelompok ini sudah kita bentuk dalam tabel, yang dimana di sini ada data dalam bentuk kelompok diskrit dan kontinu. Data dalam kelompok diskrit di sini artinya adalah dia menghitung. Menghitung ini contohnya adalah jumlah penduduk gitu ya, atau jumlah karyawan dalam sebuah perusahaan gitu ya. Nah, kemudian untuk data kelompok kontinu kita perlu mengukur. Mengukur ini menggunakan satuan khusus. Contoh misalnya adalah panjang baju gitu ya, atau berat badan yang menggunakan satuan-satuan meter, kemudian berat badan kilogram dan sebagainya. Data menurut sifatnya di sini ada jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dengan kita mewawancarai atau menginterview sumber data. Contoh misalnya di sini kita perlu menginterview atau wawancara kepada seorang manajer untuk mengetahui bagaimana perkembangan sebuah perusahaan. Itu tidak berbentuk angka atau bilangan. Nah, di sini maksudnya adalah dia adalah sebuah keterangan yang terdiri dari huruf-huruf. Contohnya misalnya di sini adalah jenis kelamin. Jenis kelamin tentu saja kita ketahui pilihannya adalah laki-laki atau perempuan, yang dimana dia tidak berbentuk bilangan atau angka. Kemudian ada contoh lain, yaitu ada warna dan pekerjaan. Kemudian untuk data kuantitatif, di sini adalah kita perlu menyebar suatu kuesioner
atau angket. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan angket ketika berkunjung di suatu tempat untuk mengukur bagaimana kepuasan teman-teman di dalam sebuah perusahaan atau di market tertentu gitu ya. Nah, di sana teman-teman pasti akan dimintai untuk mengisi kuesioner yang dia berbentuk pilihan ya, pilihan angka misalnya 1 sampai 10, kira-kira teman-teman memilih kepuasan di angka berapa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk data kuantitatif. Di sini di slide 4 sudah saya share, di sini ada contohnya, yaitu adalah tinggi, umur, atau nilai belajar. Yang dimana tentu saja tinggi itu adalah satuannya adalah angka. Misalnya adalah 160 atau 170 gitu ya. Kemudian ada umur yang 29, 30. Nah, ini adalah data-data yang dia itu berbentuk kuantitatif atau angka. Kemudian data menurut pengumpulannya itu ada 3 jenis di sini ya. Ada data time series, kemudian ada data cross section, kemudian ada data panel. Data time series itu adalah data yang dimana dia berkala dan terkumpul dari satu waktu tertentu. Contoh misalnya di sini ada data kemiskinan, yaitu di tahun 2010 sampai 2015. Jadi dia tahun 2010, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi dari waktu ke waktu. Itu data time series. Kemudian ada data cross section. Data cross section ini adalah data yang terkumpul dari waktu tertentu saja. Contohnya misalnya di sini adalah di tahun 2015 kita dapat memperoleh data kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Jadi, dalam waktu tertentu, misalnya di tahun 2015, tapi kita dapat memiliki data yang cukup banyak di sini ya. Ada data pengangguran, tadi ya, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Nah, data panel ini adalah perpaduan dari data cross-section dengan data time series. Data panel, di sini dia contohnya misalnya adalah laporan keuangan di tahun 2015 sampai di tahun 2020, yang dimana di data laporan keuangan tersebut kita ada data bagi hasil mudorobah, misalnya seperti itu ya, utang piutang, dana sosial gitu ya, atau misalnya aset sebuah perusahaan. Jadi dia dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, dari waktu ke waktu, namun datanya pun juga banyak. Kemudian data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya ini terbagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan ini memerlukan angket atau kuesioner. Jadi kita perlu mengambil data ya menggunakan angket atau kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder ini data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Contohnya di sini adalah BPS atau Badan Pusat Statistik gitu ya. Nah, di Badan Pusat Statistik data itu sudah ada ya. Data itu sudah ada, udah tersedia, tinggal kita memperoleh data tersebut gitu ya. Kemudian ada World Bank data yang dimana seluruh data dunia kita bisa mengakses di website tersebut gitu ya, sudah tersedia sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memperoleh data gitu ya. Kemudian ada BEI, OJK, BI, kemudian ada Basnas, buku dan jurnal yang teman-teman biasa buat untuk membuat makalah itu pun juga disebut dengan data sekunder. Kemudian di sini ada data menurut skala pengukurannya. Nah, di sini ada data nominal dan data ordinal. Apa perbedaannya? Data nominal ini adalah data yang tidak menggambarkan kedudukan subjek tapi hanya label saja. Contoh misalnya di suatu perusahaan, dia memproduksi sepatu, misalnya baju, kemudian ada tas gitu ya. Nah, di perusahaan tersebut melabelkan barang-barang yang dia produksi. Contoh misalnya dia memproduksi tas, dia memberikan kode 1. Kemudian dia memproduksi juga sepatu, sehingga dia memberikan kode 2. Kemudian dia juga memproduksi baju, sehingga kodenya menjadi 3. Nah, jadi barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan ini diberikan kode. Jadi kode 1 adalah untuk tas gitu ya. Kode 2 adalah untuk sepatu dan kode 3 adalah untuk baju. Nah, nominal adalah untuk pengkodean. Kemudian data ordinal yaitulah data yang disusun berdasarkan besarannya atau kedudukan tinggi atau rendahnya atau sebaliknya. Nah, di sini kita memberikan contoh hanya adalah skala Likert gitu ya. Jadi ada nilai 1 sampai 5. 1 itu adalah sangat tidak setuju, kemudian kedua itu adalah tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi kedudukan 1 itulah kedudukan yang sangat rendah yang dimana dia mengatakan sangat tidak setuju.
Kemudian di poin 5 dia mengatakan sangat setuju. Ini adalah kedudukan tertinggi. Nah, begitu ya teman-teman terkait tentang data-data yang akan kita peroleh di mata kuliah statistika. Jadi teman-teman bisa dilihat dari susunannya, kemudian sumber pengambilannya, waktunya, dan bagaimana cara memperoleh pengambilan data dalam statistika. Nah, lalu apa sih peran statistika dalam penelitian? Peran statistika yang pertama adalah kita akan menentukan sampel dan populasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan alat pengambilan data. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menyajikan data tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menganalisis dan memberikan hasil uji hipotesis atau uji praduga yang kita peroleh. Nah, di slide ini ini adalah beberapa alat analisis statistik ya, menggunakan data kuantitatif, yaitu ada Stata, kemudian SPSS, kemudian ada FUS, dan lain-lain. Nah, di perkuliahan statistika ini, kita akan menggunakan analisis data menggunakan alat software SPSS. Nah, berikut adalah beberapa sajian data ya. Sajian data menggunakan analisis menggunakan Stata. Nah, di sini kita akan nanti ada kolom komen. Kolom komen ini adalah untuk memasukkan kode-kode data dalam analisis data nanti. Kemudian, nah ini yang akan kita gunakan nanti ya adalah alat analisis software SPSS yang dimana nanti akan ada di bahan kajian 8 sampai ke 11 dari analisis deskriptif sampai regresi linear berganda. Kemudian ini juga ada FUS ya, salah satu alat analisis statistikanya. Baik, kira-kira cukup sekian untuk presentasi dari saya di pertemuan pertama kali ini. Saya rasa cukup. Terus semangat dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.